Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapatkan apa yang diharapkan, amin. Tadi malam kita telah menyaksikan sebuah agenda politik, agenda KPU dengan tajuk debat capres, ketika pasangan capres memaparkan visi misi terkait topik yang diangkat tadi malam, yaitu permasalahan hukum, HAM, kesejahteraan, kerukunan, dan lain-lain. Dari banyak apa yang disampaikan, yang yang menurut saya yaitu yang sangat menarik oleh Ganjar, capres dari PD Perjuangan nomor urut 3. Mas Ganjar terlihat memaparkan sebuah visi misi yang jelas, terarah, runut, dan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sedangkan Anies Baswedan menyampaikan paparan yang memang runut, tetapi kesannya terlalu tinggi dan terlalu mengada-ada. Sedang untuk Pak Prabowo, saya tidak menemukan di sana ada paparan visi misi tentang korupsi, tentang penegakan hukum, tentang HAM. Yang ada hanya menjual keberhasilan Pak Jokowi. Saya agak bingung ini, sebetulnya debat capres yang maju capres Jokowi atau Prabowo. Nah, inilah yang harus dicermati oleh publik. Harus dilihat oleh publik. Prabowo terkesan hanya jualan Jokowi. Berulang kali dalam pernyataannya itu nyebut Jokowi. Nah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan pertanyaan Mas Ganjar terhadap Prabowo soal HAM. Pertanyaan yang sangat serius menurut saya. Sebetulnya ini harus dijawab dengan serius, tetapi tidak dijawab secara jelas oleh Prabowo Subianto. Yang pertama, agenda penuntasan HAM berat yang terjadi di masa lalu. Terus yang kedua, soal aktivis-aktivis yang masih belum ditemukan hingga pada saat ini dan hilang. Pak Ganjar berkata dan bertanya kepada Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo bisa menunjukkan di mana mereka gini keberadaannya, kalau memang sudah meninggal, di mana makamnya mereka supaya keluarganya bisa berziarah kubur. Tapi Pak Prabowo tidak menjawab sama sekali soal agenda penegakan hukum terhadap HAM berat Prabowo. Hanya akan menjawab, tapi dia hanya bilang siap, kita berani, kita akan berbuat. Tapi apakah itu benar? Saya melihat itu hanya sebuah kamuflase. Andai kan saya tadi malam yang bertanya, maka saya akan bertanya kepada Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, apakah benar Bapak yang memerintahkan dan melibatkan menyuruh penculikan, menghilangkan aktivis pada era formasi 98? Itu yang akan saya tanyakan. Tapi kan ini mengandai saja karena yang calon presiden bukan saya. Saya ingin mendengar jawabannya Pak Subianto, karena selama ini menjadi bimbang menjadi bingung apabila belakangan banyak pihak-pihak yang dulu menghakimi, memberhentikan Pak Prabowo dari dinas militer dan menjadi korban keganasan apa yang dilakukan Orde Baru, salah satunya Budiman Sujatmiko dan Bapak Wiranto. Nah, mereka menjadi seolah-olah tukang cuci dosa Pak Prabowo. Sekarang dengan dulu itu kan beda. Dulu tahun 2014 Wiranto itu tegas-tegas berkata kepada keterlibatan Prabowo, bahkan dia waktu itu menjadi Panglima ABRI memberhentikan dalam masa dinas Pak Prabowo. Tapi sekarang berbicara seolah-olah hanya
isu ya 5 tahunan. Jadi setiap 5 tahun kenapa isu itu muncul? Ya karena ya memang agendanya seperti itu gitu loh, untuk pilpres kan. Jadi semua sekarang itu serba apa ya, semacam kayak kabur gitu ya. Jadi dalam hal ini Pak Wiranto juga tidak pernah mendorong Pak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini, padahal Pak Wiranto adalah salah satu seorang tim pres ya yang berhak memberikan masukan kepada Presiden. Kenapa sekarang bahasanya begitu, malah ingin menghapus jejak sejarah hitam Prabowo, ingin melindungi Orde Baru. Nah inilah yang kita sayangkan. Demikian juga dengan Budiman Sujatmiko, dia juga sama juga, seakan-akan mengaburkan sejarah itu, berusaha membersihkan Prabowo Subianto dari dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di era reformasi. Nah, lalu kembalilah kita ke debat tadi malam. Saya tidak menemukan harapan dari visi misi Pak Prabowo, juga tidak menemukan harapan realistis, rasional dari visi misi Anies Baswedan. Saya yang menemukan visi misi harapan yang realistis dan rasional pada Ganjar Pranowo. Ya. Jadi Pak Prabowo tidak punya visi misi yang jelas yang dilakukan apa. Begitu juga Anies, retorika yang ada. Jadi kalau kita tadi malam melihat perdebatan tadi malam tidak pada tempatnya, namanya calon presiden Republik Indonesia. Karena konteksnya di dalam perdebatan itu betul-betul tidak ada muatan-muatan yang memberi harapan masyarakat bahwa inilah calon pemimpin yang kita harapkan. Hanya Ganjar Pranowo yang serius dan runut tetap pada pakunya, pada relnya dia dalam perdebatan itu. Sementara Pak Prabowo terkesan memarahi Anies terus karena Anies membakar-bakar suasana, mengungkit-ungkit masa lalu, masa jadi gubernur dulu yang mendukung juga Prabowo. Jadi debat tadi malam bagi saya, tidak ada yang bisa diambil oleh masyarakat. Untungnya Pak Ganjar sendiri yang betul-betul masih mempunyai visi misi yang jelas. Pelanggaran-pelanggaran apa yang harus dijalankan itu masih ada real yang bisa kita baca dengan jelas dan bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat seluruh Indonesia. Saya pikir tadi malam itu udah gambaran udah jelas, 3 capres, mana yang punya misi-misi, mana yang punya ketegasan, itu terletak pada nomor 3. Terima kasih. Merdeka.